Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini banyak sekali para pemirsa pecinta anggur sekalian yang menanyakan, Pak, pohon anggur saya kenapa gepeng? Pak, anggur saya pohonnya bulat dan sebagainya. Para pemirsa, saya jelaskan sekali lagi ya, banyak pertanyaan seperti itu dan sudah saya jelaskan, saya ulang-ulang nggak apa-apa. Jadi karakternya pohon anggur benar ya, ada yang bulat, ada yang gepeng ya. Kalau banyak teman-teman di anggur katanya kurang nutrisi ini itu dan sebagainya, yang notabene kurang fosfat ya. Itu artinya pupuk fosfatnya kurang banyak. Kalau di kandungan tanahnya banyak pupuk fosfat, pohon anggur itu cenderung akan cepat besar Pak Mesa. Nah, tapi yang paling penting bukan masalah batangnya itu bulat atau gepeng. Karena apa? Batang kayu bulat dan gepeng itu hanya penunjang. Artinya tulangnya batang ya. Mau nih anggap aja, oh bulat Pak, bulat bagus, oke. Kan? Bulat bagus. Tapi yang paling penting adalah kulitnya pemirsa ya, kulit anggur. Kalau kulit itu sehat seperti ini, ya, ini pohonnya juga gepeng pemirsa. Nah, ini kita lihat gepeng nih tidak bulat. Tidak masalah ya. Yang penting dia kulitnya ini bagus ya, sehat. Jadi yang paling penting bukan batangnya pemirsa, tapi kulitnya. Karena apa? Nutrisi pohon, semua pohon itu melewati kulit ya, melewati kambium pemirsa. Jadi kalaupun dia gepeng, tapi kalau kulitnya itu bagus, tetap pohon itu akan subur dan normal. Tapi kalau walaupun batangnya itu bulat, kalau pohonnya kurus atau kurang nutrisi dan sebagainya ya, artinya kulitnya kurang bagus, juga pertumbuhan kurang bagus. Jadi yang paling penting bukan batang bulat atau gepeng. Yang penting adalah kulitnya bagus pemirsa. Nah, untuk menjaga kulit seyogianya dia ini akan tua mengelupas ya, seperti ular ya. Dia itu pohon anggur ini mengelupas kulitnya. Kulit tua melupas diganti kulit yang baru dan semakin besar. Nah, kalau ada waktu dibersihin pemirsa ya. Kulit bersihin, karena kalau kulitnya ini tidak bagus, maksudnya kulitnya ini banyak kulit-kulit tua ya yang mengelupas seperti ini, dia akan ditempati semut pemirsa. Semut bertelur dan sebagainya yang akan mengganggu pertumbuhan pohon anggur ya. Seyogianya batang anggur itu dibersihkan ya. Kalau ada kesempatan pohonnya dibersihkan. Itu terus, Pak, bagus mana nanam di pot atau di tanah? Kalau saya pribadi dan udah berkali-kali saya coba, yang paling bagus adalah nanam di tanah. Tapi kalau nggak punya tanah boleh juga di pot. Nah, bedanya nanam di tanah dan di pot tentunya, kalau di tanah kita nggak melakukan pemupukan apapun, dia tetap tumbuh dan bagus ya pemirsa, karena di tanah udah menyediakan berbagai macam kebutuhan pohon, nitrogen, kalium, fosfat, magnesium, macam-macam ada, boron dan sebagainya. Tapi kalau kita menanam di pot, ketika media tanam itu udah habis kesedot nutrisinya oleh pohon, kita harus memupuknya ya, paling enggak seminggu sekali menggunakan NPK Mutiara atau mungkin menggunakan Keno 3 merah untuk pertumbuhan. Kalau ingin cepat buah setelah batang segede jempol tangan ya, bisa menggunakan MKP dan Keno 3 putih ditambah sedikit boron Pak Pemirsa. Jadi seperti itu ya pemirsa ya, karena kalau kita keuntungan nanam di tanah, nutrisi udah tersedia banyak, apalagi kalau tanahnya itu bagus ya. Itu pohon cepat besar, sama kayak ini nih, tanah di sini bagus. Ini pohon belum 1 tahun udah segede jempol kaki. Kalau kurus itu walaupun setahun dia masih tetap segede jari kelingking luar biasa. Terus ini lagi, Pak, saya menanam di media yang sama, bibit yang sama, kenapa pertumbuhan tidak sama? Itu sering sekali ditanyain Pak Mesa, dan itu udah biasa. Yang perlu kita ingat adalah ini adalah pohon makhluk hidup. Siapa yang cepat dia menyesuaikan diri dengan media tanam, dia akan cepat besar. Tapi kalau yang lambat menyesuaikan diri dengan media tanam, ya akarnya lambat gitu, dia pertumbuhan juga lambat. Yang paling penting adalah kita sabar pemirsa. Menanam apapun dibutuhkan kesabaran. Makanya para petani kita, para pecinta pertanian itu rata-rata orang yang sabar pemirsa ya, mengikuti prosesnya menanam, merawat, memupuk, menyiram dan sebagainya untuk memenuhi hasil. Yang pasti kita jangan menanyakan hasilnya, tapi kita menanam baik ya, merawat yang baik. Tentu nanti akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi kalau kita merawat asal-asalan ya, tidak merawat yang istilahnya tidak sungguh-sungguh, tentunya hasilnya pun juga tidak sesuai yang kita harapkan. Oke, terima kasih, semoga terinspirasi, sukses semuanya. Kita Anggurkan Indonesia. Kalau mau pengen lebih lengkap bisa WA di 087 888 700 600 dengan
Pak Suprianto langsung ya, malam hari WA kita selalu balas, mau pesan bibit maupun konsultasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.